Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke kelas manajemen basis data spasial. Pada pertemuan kali ini kita akan coba mempraktekkan penggunaan software basis data spasial, yang mana yang akan kita gunakan adalah PostgreSQL. PostgreSQL adalah salah satu software database yang terkait dengan relational database. Namun sekarang sudah dikembangkan sehingga dia bisa digunakan untuk membaca data geospasial. Oleh karena itu sekarang telah hadir versi PostgreJS untuk membaca data-data spasialnya. Untuk itu pada EMAS masing-masing, pada EMAS di minggu ke-5 sudah disiapkan beberapa bahan-bahan untuk menyiapkan praktikumnya. Semua bahan-bahan tersedia di file Google Drive seperti ini, yang kalau kalian lihat nanti di dalamnya terdiri dari beberapa file. Tidak perlu semuanya di-download, tapi di sini dapat saya sampaikan beberapa item yang perlu di-download. Pertama adalah item data. Data tersimpan di file PostGIS strip workshop 2018.zip. Ini perlu di-download karena ini adalah sebuah sampel data yang digunakan untuk untuk praktikum. Kemudian di sini terdapat software atau installer dari PostgreSQL-nya. Silakan sesuaikan versi komputer kalian. Jika menggunakan Mac, maka file yang di-download dengan extension .dmg. Jika menggunakan Windows versi 64-bit, maka yang digunakan adalah Windows x64.exe. Jika menggunakan Windows versi 32, maka yang digunakan adalah PostgreSQL Windows. Kemudian kalian juga dapat memasang perangkat QGIS yang nanti bisa disambungkan ke PostgreSQL tersebut. Untuk versi QGIS pada komputer Mac OS X, maka dapat mendownload dengan extension .dmg. Untuk versi Windows 64 maka dapat mendownload versi Windows 64. Untuk Windows versi 32-bit dapat mendownload versi setup x68.exe. Ini dilakukan jika memang pada komputer kalian belum terdapat Quantum.js. Tapi apabila sudah, maka itu bisa digunakan dan kalian tidak perlu mendownload beberapa software tersebut ya. Kita hanya perlu mendownload PostgreSQL-nya saja. Silakan download terlebih dahulu. Kita akan masuk ke sesi instalasi setelah ini. Setelah selesai melakukan pendownloadan bahan-bahan yang ada, maka kalian sekarang sudah punya beberapa file yang dibutuhkan untuk praktikum menggunakan perangkat database PostgreSQL. Pertama, ini adalah data-data yang kita akan pakai dengan nama PostGIS strip workshop 2018.zip. Data ini bisa kita ekstrak sehingga akan menghasilkan dua folder yang berisikan folder data shapefile dan juga folder printing. Kemudian salah satu yang kita butuhkan juga adalah software atau installer dari PostgreSQL itu sendiri, yang tentunya sudah disesuaikan dengan versi komputer masing-masing. Software ini dapat kita download secara gratis ya. Dapat kita download secara gratis melalui situs www.postgresql.org. Kemudian masuk ke menu download. Kemudian kita sesuaikan dengan versi komputer yang kita punya. Kemudian kita download installernya. Pada pelatihan ini atau pada praktikum kali ini kita akan menggunakan versi 10.14 yang tersedia untuk semua platform. Gitu ya. Dan ini sudah diletakkan di Google Drive yang tadi sebelumnya saya sampaikan. Jika sudah, maka kita tinggal running saja softwarenya.
Pada awalnya mungkin akan ada beberapa settingan library Microsoft C++ seperti tadi. Karena ini sudah saya pernah coba sebelumnya, maka prosesnya agak lebih cepat. Tapi untuk yang baru pertama kali akan memasang, mungkin akan ada pemasangan C++ tadi. Jika sudah, maka ini adalah wizard awal untuk pemasangan PostgreSQL. Maka kita next saja. Pada bagian ini di setup akan bertanya mengenai directory tempat di mana software ini akan disimpan. Kemudian kita next saja. Ini adalah beberapa bagian dari PostgreSQL yang akan dipasang. Nanti akan muncul PostgreSQL server itu sendiri, kemudian pgadmin 4. pgadmin versi 4 ini adalah interface atau aplikasi yang akan kita gunakan untuk merunning database, kemudian stack builder dan command line tools. Pastikan semuanya sudah dicentang, kemudian klik next. Ini adalah directory untuk data-data yang akan kita simpan secara temporer. Kemudian kita next lagi. Nah, di sini diminta sebuah password yang akan ditanyakan selalu nanti pada saat pembuatan database atau pada saat ingin membuat sebuah atau menginput sebuah data. Silakan saja gunakan password yang simple dan mudah diingat. Tentunya jangan lupa passwordnya dicatat agar sewaktu-waktu dibutuhkan dapat ditulis kembali. Untuk username-nya nanti kita selalu akan menggunakan super user. Dalam hari ini username yang akan dipakai adalah Postgres. Sekali lagi diingatkan bahwa password ini cukup penting sehingga pada saat membuatnya mohon dicatat. Kemudian ini adalah port default yang akan kita pakai untuk settingan alamat atau pada saat server akan membaca datanya. Di next saja, kita gunakan default. Kemudian juga untuk select the local cluster, kita gunakan default juga. Nah, ini adalah summary dari settingan yang kita akan pakai. Kalau sudah, kita klik next saja dan PostgreSQL siap untuk dipasang. Nah, proses ini akan sedikit memakan waktu sehingga akan saya skip sampai nanti prosesnya akan selesai. Jika sudah selesai, maka kita dapat melihat ada satu tambahan lagi bagian yang perlu dipasang, yaitu stack builder. Silakan finish terlebih dahulu proses instalasi tadi. Nah, ini adalah kelanjutan dari proses instalasi PostgreSQL, di mana kita akan memasang stack builder. Klik next. Oke, kita pilih dulu instalasinya. Di sini kita akan memasang PostgreSQL versi 10 pada port 5432 default yang seperti kita setting tadi. Kemudian klik next. Secara otomatis dia akan mencari aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan PostgreSQL versi 10 tadi. Di sini ada beberapa aplikasi yang dapat dipasang. Salah satu yang mungkin kita perlu pilih adalah Spatial Extension, di mana nanti kita akan berkaitan dengan data-data. Kita dapat memilih Spatial Extension. Kebetulan saya sudah pernah memasang salah satu bundle PostGIS di dalam PostgreSQL versi 10 tersebut. Kalian juga bisa menggunakan versi yang sama dengan yang saya pakai, yaitu versi 3, PostGIS 3. Silakan, ini dicentang, kemudian klik next. Kemudian secara default dia akan menanyakan directory tempat bundle PostGIS-nya tersebut akan dipasang.
Kalau sudah, klik next. Nah, mungkin pada saat kalian mencoba pertama kali ada sedikit waktu dalam masa downloading. Jadi itu dibiarkan saja gitu ya sampai nanti muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, maka kalian klik next sehingga nanti muncul license agreement. Di sini kita pilih agree. Kemudian ada dua pilihan di sini, mau PostGIS dan create spatial database. Sebetulnya kita bisa memilih dua-duanya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya memilih satu saja, yaitu PostGIS, karena create spatial database ini akan kita praktekkan pada PostGIS-nya. Maka klik next. Di sini dia akan tanya di mana destination folder, gunakan saja yang default, klik next. Kemudian dia akan pasang perangkat PostGIS bundle 302 ini. Ini yang akan kita gunakan untuk mengimport data shapefile, data-data yang bersifat data spasial. Pada saat selesai pemasangan, maka akan ada beberapa pertanyaan terkait settingan GDAL data, maka klik yes di sini. Kemudian untuk enable driver juga kita pilih yes, dan juga untuk PostGIS enable out database raster juga kita pilih yes. Kalau sudah, instalasi akan dibuat menjadi status yang komplit, close, kemudian kita klik finish. Nah, kita sekarang bisa melihat bahwa sudah terpasang PostGIS bundle 3 ini. Kemudian kalau kita cek PostgreSQL juga sudah terpasang. Nah, seperti itu kira-kira cara memasang PostgreSQL. Setelah ini akan kita lanjutkan dengan pengolahan data menggunakan pgadmin keempat, versi 4. Terima kasih.